didirikan pada tahun 1974 dan diresmikan pada tanggal 5 Juni 1980 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Daud Yusuf beserta oleh Gubernur Jawa Barat satu yaitu Bapak Haji Amrun Naifi. Gedung ini, maksudnya museum ini mengambil nama dari seorang raja dari kerajaan Sunda yaitu Sri Baduga Maharaja. Ini untuk mengenang sejarah dan kebudayaan Sunda kepada para generasi muda yang sudah melupakan sejarah, sehingga berinisiatif untuk mengambil nama seorang raja dari kerajaan Sunda. Gitu. Sebelum jadi museum pernah jadi? Ini adalah sebuah kantor kewedanaan, yaitu Kewedanaan Tegalega. Ya, dulu ini bangunan ini dibangun oleh bangsa Belanda. Di belakangnya yang aslinya itu ada salah satu cagar budaya. Itu sebagai kantor kewedanaan. Lalu setelah punya inisiatif untuk membangun museum ini, lalu dibangunlah yang ini yang depan. Pak juga dulu lulusan sejarah. Siapa? Bapak. Cuman senang sejarah. Karena kerja di sini. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Fauzi. Kebetulan ada tugas dari kuliah untuk mewawancarai bagaimana sejarah itu ada. Sejarah alat musik. Alat musik itu ada. Oke. Pertama kali musik itu ada sebenarnya di tempat pertanian, di mana di sana terdapat sekali bahan-bahan yang bisa digunakan untuk materi untuk hiburan. Misalnya di tempat pertanian di persawahan, seseorang itu menunggu waktu sambil menunggang kerbau. Alangkah lebih indahnya kalau seandainya dia memainkan sesuatu hal yang mengeluarkan bunyi sehingga menambah keceriaan, menambah vibes-nya positif gitu ya, sehingga mereka mengambil bahan-bahan yang ada di sekitar itu. Misalnya suling terbuat dari bambu, mereka potong dulu bambu, lalu pertama belum dilubangi, cuman mungkin ditebas-tebas, ternyata ada suara yang keluar. Bagaimana kalau ditiup? Oh, ternyata ada suara, sehingga akhirnya dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi suara yang harmoni. Lalu dilubangilah bambu tersebut. Lalu oh ternyata suaranya bagus. Lalu maka hanya terjadilah sebuah musik yang harmoni. Nah seperti itu. Begitu juga dengan elemen yang lain ya. Misalnya, Kalau boleh tahu Pak, cara menggunakan rebab itu seperti apa? rebab itu kan digesek. Seperti kayak alat biola. Iya. Dan dibuatnya sama seperti Iya, bambu. pada dasarnya itu seperti itu karena zaman dulu tuh belum ada apa-apa, belum ada Spotify dan sebagainya. Jadi benar-benar mereka itu menggunakan dengan bahan-bahan yang ada di alam sekitarnya. Ya, sebagai bentuk dari kearifan lokal. Jadi mereka nggak mau bikin sesuatu itu harus pergi jauh-jauh, yang ada aja dulu. Seperti kendang misalnya atau dog dulu. Kan mulanya ada sebuah kayu, terus maksudnya bambu yang dipotong gitu, terus pakai daun pisang misalnya atau daun apapun, lalu diikat terus dipukul, ternyata ada suara yang harmoni di sana. Begitu sih. Dan ini termasuk
meskipun untuk kacapi itu kita dipengaruhi oleh luar ya, karena yang saya ketahui itu kacapi berasal dari Cina. Tapi dia mana Pak? Oh iya, itu kacapi. Jadi dia memiliki musik salendo sehingga beda dengan suara gitar. Sekian teruskan juga apa yang bisa tanyakan pertanyaan Pak. Ya.